Syekh Masyhur bin Hasan Salman, beliau ngarang sebuah buku bagus tentang Qurratul Qadam, main bola. Dan kata beliau, main bola itu hukumnya sunnah. Masya Allah, itu antum di sini itu sunnah ini, nggak main-main gitu nih. Masya Allah. Jadi main bola itu hukumnya sunnah selama tidak mengandung unsur-unsur dosa dan maksiat, seperti membuka aurat, seperti judi, atau seperti dan yang lainnya lah itu. Maka kita pengen mencarinya bukan karena ya kita itu seperti orang-orang awam, tapi kita itu pengen mencari sunnahnya. Sunnahnya itu apa? Jadi main bola itu sunnahnya di mana sih? Sunnahnya itu kekuatan fisik. Itu sunnahnya di situ. Sehingga beliau mengatakan sunnah bukan hanya main bola. Semua olahraga itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena sebagai kesehatan fisik. Oleh itu Rasulullah mengatakan al-muslimul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal muslimit dhaif. Muslim yang kuat lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah daripada muslim yang lemah. Jadi semuanya itu baik. Tetapi muslim yang kuat itu lebih baik daripada muslim yang lemah. Kata para ulama, baik itu ada dua versi. Baik secara imaniyah dalam dirinya, yaitu muslim yang kuat imannya lebih baik daripada muslim yang lemah imannya. Kemudian kedua, baik atau kuat secara fisiknya. Jadi menguatkan fisik itu penting, olahraga. Nah, dari mana kok kita tahu bahwasanya fisik kuat itu termasuk baik daripada muslim yang lemah fisiknya? Karena Nabi kita Muhammad SAW itu fisiknya kuat. Rasulullah itu luar biasa fisiknya itu. Beliau, Nabi Muhammad itu di dalam sebuah riwayat, termasuk kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan dengan manusia yang lain, beliau mengatakan u'tiya quwwata thalathin. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad itu diberikan kekuatan 30 manusia biasa, 30 kali lipat. Sehingga kekuatan Nabi Muhammad itu 30 kali lipat dari manusia biasa. Kuatnya luar biasa Rasulullah itu. Sehingga ketika bikin parit dalam perang Khandaq, para sahabat ketika ketemu dengan batu yang besar, mereka tidak mampu memecah, larinya ke Rasulullah. Rasulullah sekali sabetan pecah batunya. Sampai Nabi Muhammad itu saking kuatnya beliau itu sampai menggilir semua istrinya dalam satu malam. Maksudnya kayak ini. Ini yang anak-anak SMP nggak usah ikut-ikutan, no. Yang di belakang. Dalam satu malam bisa menggilir semua istrinya. Istrinya beliau 11. Kalau kita itu gemeter kaki kita kan itu. Bisa-bisa lumpuh kita ini. Kekuatan Rasulullah itu luar biasa. Dan nanti penghuni surga itu diberikan kekuatan 100 kali lipat. Helmi ini masih tanya-tanya nih, antum sebentar lagi kan ini. Maksudnya apa ini? Nah, nanti paham nanti kalau antum sudah itu. Ya. Jadi kalau nanti penghuni surga itu kekuatannya 100 kali lipat. Kekuatan fisiknya itu. Sehingga kerjaan mereka itu makan, minum, itu. Nah, itu apa? Itu nanti yang mikir sendiri lah itu. Kerjanya itu makan, minum dan itu. Makan, minum dan itu gitu. Sampai ada sebuah ayat itu. Saya pun ketika membaca tafsirnya kaget juga itu. Allah Ta'ala mengatakan fi syughulin fahkihun. Penghuni surga itu mereka berada pada syughul. Syughul itu kesibukan yang menyibukkan mereka. Sibuknya itu apa mereka itu? Sibuk apa mereka itu? Ada seorang ulama al-tafsir mengatakan sibuk memecahkan keperawanan bidadari. Keperawanan bidadari itu sibuk dengan itu. Kenapa? Karena bidadari itu, karena wanita surga semakin dicampuri semakin ting-ting istilahnya itu. Kalau wanita dunia kan enggak, semakin dicampuri semakin tong-tong kan itu. Kalau bidadari enggak, semakin ting-ting mereka itu. Nah, itu kesibukan mereka seperti itu. Kekuatan fisik itu sunnah. Apalagi sampai Allah Ta'ala mengatakan wa'aidu lahum masrata'tu min quwwatin. Siapkan kekuatan kalian, apalagi untuk memperjuangkan Islam itu perlu kekuatan fisik. Jadi maksudnya itu sunnahnya sepak bola itu karena kekuatan fisik itu. Sehingga ya alhamdulillah antum bisa olahraga, antum bisa ya seperti itu meluangkan waktu, ada waktu untuk olahraga itu kenikmatan.
Dengan itu fisik antum kuat, tapi targetnya fisik yang kuat itu bukan untuk dunia kita, tapi untuk membantu ibadah kita. Dengan olahraga fisik kita kuat. Kalau kita sudah kuat, sholat kita juga harapannya lebih kuat dan ibadah kita juga lebih enak. Jadi main bola itu sunnah. Main bola itu sunnah. Maka itu kita ketika main bola supaya kita itu dapat pahala, rupanya gini, pahala itu tidak akan kita dapatkan selama kita itu nggak punya niatan. Jadi gini, maksudnya itu pahami ya. Kita mungkin sekarang main bola di sini semua ya. Ada yang pulang main bola dia dapat pahala dan dapat kesehatan. Ada yang pulang cuma bawa kesehatan, nggak bawa apa-apa, dia nggak punya pahala. Ada yang pulang dia malah mungkin bawa dosa dan bawa kesehatan. Ini sama-sama sehat. Terus apa yang bedakan? Kenapa kok si A dapat pahala, si B kok nggak dapat pahala? Itu semuanya karena niat. Semuanya karena niat. Maka itu ada ibadah. Itu dinamakan dengan ibadatul ulama. Ibadahnya para ulama yang mengerti hukum. Yaitu apa ibadahnya mereka itu? Mereka itu ibadah pada tidur mereka. Mereka ibadah pada makannya mereka. Mereka ibadah pada kerjanya mereka. Dan mereka ibadah pada olahraganya mereka. Dari mana mereka bisa ibadahnya itu? Karena niat. Jadi ada ibadah itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah itu ada dua kan, ada ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sudah paten. Seperti sholat. Sholat itu kayak gitu, nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa. Bacaannya paten, kemudian tata caranya paten. Bahkan orang yang baru masuk Islam, ini orang baru masuk Islam, nggak bisa Al-Fatihah, nggak bisa. Bisa nggak dia itu menggunakan bahasa Indonesia misalkan? Nggak bisa, karena paten. Bacanya apa? Harus bahasa Arab, tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu namanya ibadah paten, namanya mahdhah. Ada juga nanti ibadah yang ghairu mahdhah, yaitu apa? Sebenarnya dia itu mengamalkan dunia, makan, minum, tidur, menikah, itu kan dunia semua itu. Termasuk olahraga, itu kan dunia. Tapi dia itu punya niatan untuk kebaikan. Dia itu punya niatan untuk kebaikan. Dari niat kebaikan itu, akhirnya dia itu bernilai ibadah. Nah, ya bisa dipahami ya, paham ya. Nah itu masih gini. Antum ketika main bola, antum jangan niatnya itu yang penting saya kumpul, yang penting saya sehat, yang penting biar nggak pegel-pegel dan yang lain enggak. Yang penting itu hobi atau karena olahraga yang saya paling gemari misalnya, bukan. Tetapi kita punya niat yang lain, yaitu apa? Kita itu pengen mengamalkan sunnah. Yaitu sunnah kita itu apa? Kita itu menjadi seorang muslim yang kuat. Kalau kita niatnya itu, kita pengen niatnya itu supaya kita itu kuat kayak fisiknya Rasulullah itu. Nah, berarti kita itu main bola, tapi kita itu mendapatkan pahala karena niat kita ini. Nah, jadi maksudnya itu apa? Antum dari jauh-jauh, mungkin yang dari Semarang ke sini, yang dari Pekalongan ke Semarang, dan yang lainnya itu, kalau cuma sekedar menunaikan hobi itu kayak syahwat, itu rugi sekali antum itu, mubazir semua. Ya. Tapi kita bukan hanya itu, yang kita inginkan itu walaupun kita itu hobinya main bola, tetapi kita itu juga bisa mendapatkan pahala. Pahalanya di mana? Karena niat. Jadi kita niatnya tujuannya apa? Supaya kita itu sehat. Kalau sudah sehat, kita berjuang untuk membela agama. Kenapa? Karena ibadah itu butuh kesehatan. Orang sholat kan butuh sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa sholat dia. Yaitu ke masjid, kemudian sholat malam, kemudian ini kan semuanya butuh kesehatan. Orang belajar, mondok, belajar agama pun duduk di kajian bisa lama itu kenapa ya? Karena sehat fisiknya. Nah, jadi seperti itu. Maka itu kita kumpul di sini, kita punya niatan untuk menjaga ukhuwah kita niatkan untuk ya mengamalkan sunnah, walaupun sunnahnya itu kalau disebutkan olahraganya cuma naik kuda, kemudian berenang, itu memanah. Cuma kata para ulama semua bentuk olahraga itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena memanah itu bukan karena manahnya. Memanah itu bukan karena manahnya. Naik kuda itu bukan main kudanya. Tapi kata para ulama karena kesehatan untuk fisiknya. Itu namanya ilah. Kalau kita belajar fikih itu namanya ilah. Kenapa kok disunahkan memanah, berkuda? Karena ilahnya itu untuk kesehatan. Maka kita ketika mungkin main kuda atau berpanah itu zaman sekarang susah ditunaikan, walaupun ada komunitas itu, kita kok adanya bola, ya sudah. Kita juga main bola, tapi tujuannya sama. Tujuannya sama-sama untuk menjaga kesehatan.
Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat kurang lebihnya. Intinya ayo kita, walaupun kita main bola, kembalikan niat kita. Jangan sampai kita cuma senang-senang meluapkan hobi, maka kita rugi kalau seperti ini. Apalagi antum yang masih muda, alhamdulillah ada kesempatan untuk olahraga, itu nikmat dari Allah Ta'ala. Terkadang kalau kita sudah sibuk, sudah gak ada waktu, kita itu baru mikir, aduh nikmat sekali kalau kita punya waktu untuk olahraga itu. Nah, biasanya waktu, kesehatan itu, kapan kita itu akan merasa mahalnya nikmat waktu dan kesehatan itu? Kalau kita sudah gak punya waktu. Kalau kita sudah gak punya waktu, ya sudah, selesai itu baru akhirnya kita menyesal. Nah, itu ketika antum punya waktu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum untuk